Ayah dan ketiga kakakku lebih memilih ibu tiri yang membuatku menderita. Setelah aku menikah dan pergi dari rumah, mereka berusaha membuatku kembali ternyata. Aku, Amira, anak bungsu dari 4 bersaudara. Sejak kecil, aku selalu merasa terlindungi di tengah 3 kakak laki-lakiku, Arman, Reza, dan Dito. Mereka adalah pahlawanku, panutanku, tempatku bersandar. Namun, semuanya berubah ketika ibu kandungku meninggal, dan ayah memutuskan untuk menikah lagi. Hari itu, aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan ayah menggenggam tangan seorang wanita asing. Senyumnya manis, terlalu manis hingga terasa seperti kepalsuan yang dibalut kehangatan. Hati kecilku berteriak, ada yang tidak beres. Tapi saat aku menoleh ke arah kakak-kakakku, mereka hanya diam, seolah semua ini adalah hal yang wajar. Seolah aku satu-satunya yang merasa dunia kami yang dulu hangat kini mulai terasa dingin. Tak ada yang mau mendengarkanku. Tak ada yang peduli dengan firasatku. Dan dari sanalah semuanya dimulai. Saat pertama kali ibu tiri datang ke rumah kami, dia tampak begitu lembut dan penyayang. Langkahnya ringan, penuh percaya diri, seolah-olah dia telah lama menjadi bagian dari keluarga ini. Senyumnya selalu terukir di wajahnya, manis dan bersahaja, membuat siapapun yang melihatnya mungkin akan langsung jatuh hati. Ayah menyambutnya dengan penuh kehangatan, matanya berbinar seolah menemukan kembali kebahagiaan yang telah lama hilang sejak kepergian ibu kandung kami. Yang lebih mengejutkanku, kakak-kakakku, Arman, Reza, dan Dito, begitu cepat menerimanya, seakan-akan mereka tak butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Bahkan, mereka mulai memanggilnya Bu Rina hanya dalam hitungan hari. Aku berdiri agak jauh dari mereka, menyaksikan bagaimana wanita asing itu begitu mudahnya masuk ke dalam kehidupan kami. Tangannya menggenggam lengan ayah dengan lembut, seolah memberi janji bahwa dia akan membawa kebahagiaan untuk keluarga ini. Tapi bagiku, ada sesuatu yang terasa janggal. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus menghantui benakku. Ada sesuatu di matanya yang berbeda, sesuatu yang sulit dijelaskan, kelicikan yang bersembunyi di balik tatapan hangatnya, kepalsuan yang terselip di antara kata-kata manisnya. Amira, suara ayah membuyarkan lamunanku. Kemarilah, nak. Kenalkan, ini Tante Rina. Mulai sekarang, dia akan tinggal bersama kita, katanya dengan suara lembut, namun penuh ketegasan yang tak bisa dibantah. Wanita itu berjongkok agar sejajar denganku, wajahnya tetap tersenyum seperti sebelumnya. Kamu pasti Amira, anak bungsu yang cantik, katanya, suaranya begitu lembut, nyaris seperti bisikan. Ayahmu sering bercerita tentangmu. Aku harap kita bisa akrab. Dia mengulurkan tangannya padaku, menunggu aku membalas jabatannya. Namun, aku tidak bergeming. Aku tetap diam, membiarkan tangannya menggantung di udara tanpa berniat menyentuhnya. Aku hanya menatapnya lekat-lekat, mencoba membaca sesuatu dari wajahnya, mencari tanda-tanda apakah perasaan buruk yang kurasakan ini hanya ketakutan tanpa alasan atau ada sesuatu yang benar-benar harus kuwaspadai. Amira, suara Reza tiba-tiba terdengar tajam, memecah ketegangan yang mulai terasa. Jangan kurang ajar. Sambut baik Tante Rina. Aku terkejut, tapi tetap enggan bergerak. Mataku beralih ke ayah yang kini menatapku dengan ekspresi kecewa, seolah aku telah melakukan sesuatu yang salah. Perlahan, dengan enggan, aku mengulurkan tanganku dan menyentuh ujung jari wanita itu, hanya sebentar sebelum buru-buru menariknya kembali. Saat itulah aku melihatnya. Sekilas, hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup lebih kencang. Tatapannya berubah, dingin, penuh perhitungan, seolah dia baru saja membaca seluruh isi pikiranku.
Tapi hanya dalam hitungan detik, ekspresinya kembali seperti semula, ramah dan penuh kasih sayang. Jika aku tidak benar-benar memperhatikannya, mungkin aku akan mengira bahwa semuanya hanyalah perasaanku saja. Aku menoleh ke arah kakak-kakakku, berharap menemukan sedikit saja keraguan di mata mereka. Tapi tidak. Mereka semua tersenyum, seolah wanita ini benar-benar pantas menggantikan ibu kami, seolah dia adalah anugerah yang telah lama kami tunggu. Aku ingin mengatakan sesuatu. Aku ingin berteriak bahwa ada yang tidak beres, bahwa sesuatu tentang wanita ini terasa salah. Tapi kata-kataku hanya tertahan di tenggorokan. Karena pada akhirnya, tak ada yang akan mendengarkanku. Tak ada yang akan mempercayai firasatku. Dan sejak saat itu, aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Saat ayah dan kakak-kakakku ada di rumah, Ibu Tiri masih tetap dengan senyum manisnya, berbicara dengan lembut, dan bersikap seperti seorang ibu penyayang. Dia memasak untuk kami, bertanya bagaimana hari kami, bahkan sesekali mengusap kepalaku di depan ayah, seolah ingin menunjukkan bahwa dia benar-benar peduli padaku. Tapi semua itu hanyalah sandiwara. Karena begitu pintu rumah tertutup dan ayah serta kakak-kakakku pergi bekerja, wajahnya berubah total. Senyum manis itu lenyap, digantikan dengan ekspresi dingin dan penuh kebencian. Kamu masih berdiri di situ? Apa aku harus menggambar perintahnya untukmu? Suaranya tajam, menusuk telingaku. Aku terdiam sejenak, mencoba memahami perubahan drastisnya. Kemarin, dia menyuapiku di depan ayah, mengatakan betapa dia ingin aku menganggapnya sebagai ibu sendiri. Tapi sekarang, nada suaranya penuh amarah. Apalagi yang kamu tunggu? Cepat bersihkan rumah. Aku tidak mau melihat ada debu sedikit pun di meja atau lantai, bentaknya sambil melempar kain lap ke arahku. Aku menunduk, mengangguk tanpa berani membantah. Dengan tangan gemetar, aku mulai membersihkan meja ruang tamu, menyapu lantai, dan mengepel berulang kali hingga lantai nyaris berkilauan. Namun, baginya, selalu ada yang salah. Kotor! Ini masih kotor, teriaknya, mendorongku ke lantai hingga lututku terantuk keras. Dasar anak malas! Tidak berguna! Aku meringis, menahan sakit, tapi aku tahu lebih baik aku tidak membalas. Jika aku melawan, hukumannya akan lebih buruk. Setiap hari, aku harus membersihkan seluruh rumah, memasak, mencuci pakaian, dan melakukan semua pekerjaan tanpa bantuan siapapun. Tanganku yang dulu lembut kini mulai kasar, telapak tanganku melepuh akibat terlalu sering terkena air sabun dan panasnya kompor. Tapi Ibu Tiri tidak peduli. Aku mau makan siang siap dalam setengah jam. Jangan sampai lebih, perintahnya suatu pagi sambil melipat tangan di dada. Aku bergegas ke dapur, menyalakan kompor, dan mulai memasak dengan cepat. Tapi karena tergesa-gesa, aku tidak sengaja menjatuhkan sendok ke lantai, menimbulkan suara berisik. Brak! Ibu Tiri langsung masuk ke dapur dengan tatapan membunuh. Tanpa memberi peringatan, dia mencubit lenganku dengan kuat hingga aku meringis kesakitan. Aduh! Ibu, sakit. Suaraku lirih, hampir tidak terdengar. Tutup mulutmu. Jangan panggil aku ibu. Kamu bukan anakku, dan aku bukan ibumu, desisnya dengan penuh kebencian. Air mata mulai menggenang di mataku, tapi aku menahannya. Aku tidak boleh menangis di depannya. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahan, karena itu hanya akan membuatnya semakin puas. Jika aku berbuat salah sedikit saja, terlambat memasak, lupa membersihkan meja, atau bahkan sekedar bernapas di waktu yang salah, dia akan menghukumku. Cubitan, pukulan, atau bentakan sudah menjadi bagian dari kehidupanku sehari-hari. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli. Karena di mata ayah dan kakak-kakakku,
dia masihlah wanita yang lembut dan penuh kasih sayang. Dan aku hanyalah seorang anak yang dianggap bermasalah jika berani mengeluh. Aku tidak tahan lagi. Aku harus mengatakan yang sebenarnya. Setiap hari, perlakuan Ibu Tiri semakin buruk. Bekas cubitan dan pukulannya masih membekas di kulitku, dan tanganku terasa perih karena terlalu sering bekerja tanpa henti. Aku berharap ayah dan kakak-kakakku bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Aku berharap mereka akan mendengarkanku. Suatu malam, ketika ayah sedang duduk di ruang tamu bersama kakak-kakakku, aku mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Hatiku berdebar kencang, tapi aku tahu ini satu-satunya kesempatan. Ayah, aku mau bicara, suaraku lirih, tapi cukup untuk menarik perhatian mereka. Ayah mengangkat wajahnya dari koran yang sedang dibacanya. Ada apa, Amira? Tanyanya dengan nada datar. Aku menelan ludah, menatap kakak-kakakku yang kini juga melihat ke arahku. Ini tentang Ibu Rina, dia tidak sebaik yang kalian kira. Dia memperlakukanku dengan kasar saat kalian tidak ada di rumah. Dia menyuruhku bekerja seperti pembantu, dan kalau aku salah sedikit saja, dia. Apa maksudmu? Suara Arman langsung memotong, nadanya tajam dan penuh ketidakpercayaan. Dia memukul dan mencubitku, lanjutku dengan suara bergetar. Aku benar-benar tidak bohong, Kak. Kalian harus percaya padaku. Namun sebelum aku bisa mengatakan lebih banyak, tiba-tiba Ibu Tiri datang dengan wajah penuh kesedihan. Matanya tampak berkaca-kaca, seolah baru saja disakiti. Ya Tuhan! Amira, kenapa kamu bicara seperti itu tentang ibu? Suaranya terdengar serak dan bergetar, seolah menahan tangis. Aku menatapnya dengan mata membelalak. Aku tahu ini hanya aktingnya, tapi dia melakukannya dengan begitu sempurna. Aku selalu mencoba menyayangi kamu seperti anakku sendiri, lanjutnya, menghapus air mata yang tidak ada dari pipinya. Aku memasak untukmu, aku mengurus rumah ini, dan aku hanya ingin kamu menjadi anak yang baik. Tapi kamu selalu dingin padaku. Aku tahu kamu masih belum bisa menerima kehadiranku, tapi ibu tidak pernah menyangka kamu akan membuat fitnah sekejam ini. Darahku mendidih. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa semua itu bohong. Tapi sebelum aku bisa membuka mulut, Reza sudah lebih dulu bersuara. Amira! Apa-apaan ini? Bentaknya. Kenapa kamu tega menuduh Ibu Rina seperti itu? Aku tidak menuduh, aku membalas. Suaraku putus asa. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dia memang kasar padaku. Berhenti berbohong, Amira. Kali ini giliran Dito yang berseru. Ibu Rina sudah melakukan segalanya untuk kita. Kamu hanya cemburu karena dia menggantikan ibu. Cemburu. Aku hampir tertawa karena kesal. Kalian pikir aku berbohong hanya karena cemburu? Aku mengalami semuanya sendiri. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Aku kecewa padamu, Amira. Suara ayah tiba-tiba terdengar, membuat dadaku mencelos. Aku menoleh kepadanya, berharap setidaknya dia masih bisa mendengar logika. Tapi yang kudapati hanyalah tatapan dingin yang menusuk hatiku. Kamu bukan anak kecil lagi. Kamu harus belajar menerima kenyataan. Rina sudah berusaha sebaik mungkin untuk keluarga ini, dan ini cara kamu membalasnya. Aku terdiam. Seluruh tubuhku terasa lemas. Aku melihat ke arah Ibu Tiri yang kini menunduk, berpura-pura sedih, tapi aku bisa melihat sekilas senyum kemenangan di wajahnya. Dia tahu bahwa dia sudah menang. Aku menatap satu persatu wajah kakak-kakakku, berharap ada yang melihat kebenaran di mataku. Tapi tidak ada. Yang kutemukan hanyalah tatapan tajam, penuh kebencian, seolah aku adalah musuh mereka. Sejak saat itu, segalanya berubah.
Kakak-kakakku semakin menjauh dariku, menganggapku sebagai anak manja yang hanya mencari perhatian. Aku tidak lagi diizinkan mengeluh, tidak ada yang peduli ketika aku pulang sekolah dengan mata sembab karena menangis. Di rumah ini, aku bukan lagi bagian dari mereka. Aku sendirian. Dan Ibu Tiri tahu itu. Seiring berjalannya waktu, keadaan semakin memburuk. Aku bisa merasakan bagaimana Ibu Tiri mulai mengambil alih seluruh kendali di rumah ini, sedikit demi sedikit, seperti racun yang meresap perlahan tanpa disadari. Jika dulu ayah selalu menjadi sosok yang mendengarkan dan melindungi, kini semua itu hanya tinggal kenangan. Ibu Tiri telah menanamkan pengaruhnya begitu dalam hingga ayah lebih mempercayainya dibanding aku, anak kandungnya sendiri. Setiap keputusan yang dulu diambil bersama, kini hanya berasal dari mulutnya. Dari urusan keuangan, aturan di rumah, hingga hal-hal kecil seperti apa yang boleh atau tidak boleh kumakan. Aku tidak lagi punya suara, tidak lagi punya tempat di dalam keluargaku sendiri. Suatu malam, saat makan malam, aku memberanikan diri untuk berbicara. Aku ingin sekadar mengingatkan ayah tentang janji kami dulu, janji bahwa aku tetap akan menjadi putri kecilnya, bahwa tidak ada yang bisa menggantikan posisiku. Ayah, suaraku nyaris seperti bisikan. Aku takut berbicara, takut jika Ibu Tiri akan memanfaatkan kata-kataku untuk semakin menjauhkanku dari mereka. Ayah mengangkat wajahnya, menatapku sekilas sebelum kembali fokus pada makanannya. Apa? Tanyanya singkat, dingin, tanpa sedikit pun kehangatan. Aku menelan ludah. Aku ingin bertanya banyak hal, mengapa ayah berubah? Mengapa dia tidak lagi melihatku? Tapi kata-kata yang keluar dari bibirku justru begitu sederhana. Kapan terakhir kali kita menghabiskan waktu bersama? Tanyaku pelan. Dulu, kita selalu pergi ke taman setiap hari Minggu. Dulu, ayah selalu pulang membawa oleh-oleh untukku. Dulu, kamu sudah besar, Amira, potongnya tajam. Jangan bertingkah seperti anak kecil. Aku membeku. Aku ingin mengatakan bahwa aku bertingkah seperti ini bukan karena aku tidak dewasa, tapi karena aku merindukan kasih sayangnya. Tapi sebelum aku bisa menjawab, Ibu Tiri meletakkan sendoknya dan menghela napas panjang, seolah dia adalah korban dalam situasi ini. Amira, suaranya begitu lembut, tapi aku tahu betul kelicikan di balik nada itu. Aku sudah mencoba yang terbaik untuk membuatmu merasa nyaman di rumah ini. Tapi kamu selalu membuat suasana menjadi tegang. Apa kamu benar-benar ingin keluarga ini berantakan? Aku ingin tertawa miris. Aku yang dianggap perusak keluarga? Aku hanya ingin ayah kembali seperti dulu, kataku lirih. Aku ingin kita seperti dulu lagi. Berhenti bersikap egois, Amira, bentak Arman tiba-tiba. Kamu selalu membuat masalah. Aku capek mendengar keluhanmu setiap hari. Kami semua sudah menerima keadaan ini, kenapa cuma kamu yang terus-terusan mempermasalahkannya? Tambah Reza dengan nada penuh kejengkelan. Dito menggelengkan kepala, menatapku dengan tatapan yang dulu penuh kasih, tapi kini hanya menyiratkan kejengkelan. Aku pikir seiring waktu kamu akan berubah, Amira. Tapi ternyata kamu masih sama saja. Menyebalkan. Hatiku mencelos. Aku menatap mereka satu persatu, mencari setitik cahaya harapan di mata mereka, mencari secuil kehangatan yang dulu pernah ada. Tapi yang kutemukan hanyalah dinding es yang begitu tebal, mustahil untuk kutembus. Aku tersenyum pahit. Aku memang bukan bagian dari kalian lagi, ya? Tanyaku pelan, hampir seperti berbicara pada diri sendiri. Tak ada yang menjawab. Sunyi. Hanya suara sendok yang beradu dengan piring. Aku merasa seperti hantu di rumahku sendiri, terlihat, tapi tidak pernah benar-benar dianggap ada. Aku bukan lagi putri kecil ayah.
Aku bukan lagi adik kesayangan kakak-kakakku. Aku hanyalah beban, duri dalam keluarga ini. Dan Ibu Tiri tahu itu. Dia tahu bahwa dia telah menang. Aku mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Sejak Ibu Tiri benar-benar menguasai rumah ini, keadaan keuangan keluarga tampak berubah. Dulu, ayah selalu memastikan bahwa kami hidup berkecukupan, tidak berlebihan, tapi juga tidak kekurangan. Namun, akhir-akhir ini, ada hal-hal yang terasa janggal. Ayah, mobil yang satu lagi kemana? Tanyaku suatu sore saat melihat garasi yang kosong. Biasanya, mobil sedan lama ayah selalu terparkir di sana, tapi kini hanya tersisa satu mobil saja. Ayah, yang tengah membaca koran di ruang tamu, hanya melirikku sekilas sebelum kembali fokus pada bacaannya. Dijual? Jawabnya singkat. Dijual? Aku mengerutkan kening. Kenapa? Kali ini, Ibu Tiri yang menjawab. Dia datang dari dapur dengan secangkir teh di tangannya, memasang senyum manis yang selama ini menipu semua orang. Itu mobil lama, Amira, katanya dengan nada lembut. Tidak ada gunanya dibiarkan begitu saja. Lagi pula, uangnya bisa digunakan untuk investasi masa depan keluarga kita. Aku diam, tapi pikiranku berputar. Aku tidak ingat ayah pernah berbicara tentang menjual mobil itu. Dan sejak kapan dia tertarik dengan investasi? Semakin hari, semakin banyak barang yang menghilang. Aku memperhatikan bahwa beberapa perhiasan ibu kandungku yang dulu disimpan di lemari ayah sudah tidak ada lagi. Lemari kayu jati peninggalan nenek pun tiba-tiba lenyap dari ruang tengah, digantikan oleh perabotan baru yang lebih modern, sesuatu yang tidak pernah ayah sukai. Aku mulai curiga. Suatu malam, ketika rumah sudah sepi dan semua orang tertidur, aku diam-diam masuk ke ruang kerja ayah. Aku membuka laci-laci meja, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini. Lalu, aku menemukannya, selembar dokumen penjualan aset. Aku membaca lembaran itu dengan napas tercekat. Tanah di pinggir kota yang dulu sering kami kunjungi saat kecil sudah dijual. Dadaku berdebar kencang. Aku tahu betul, tanah itu adalah satu-satunya warisan ibu yang masih tersisa untukku dan kakak-kakakku. Ayah tidak akan mungkin menjualnya tanpa alasan kuat. Aku meremas dokumen itu di tanganku dan berlari menuju kamar ayah. Aku harus menanyakannya sekarang juga. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ayah! Aku mengguncang bahunya hingga dia terbangun. Amira, ada apa? Gumamnya, suaranya berat karena kantuk. Aku menunjukkan dokumen itu padanya. Ini apa, ayah? Kenapa tanah kita dijual? Ayah mengerutkan kening, tampak bingung. Dia mengambil dokumen itu dari tanganku dan membacanya dalam cahaya lampu kamar yang redup. Tanah ini dijual, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Tentu saja, sayang, suara lembut Ibu Tiri tiba-tiba terdengar dari balik pintu. Dia berdiri di sana dengan tangan terlipat di dada, tatapannya penuh kelicikan yang hanya aku yang bisa melihatnya. Bukankah kita sudah membicarakan ini? Aku menatap ayah, menunggu reaksinya. Tapi yang terjadi justru membuatku semakin ngeri. Dia menatap Ibu Tiri, lalu kembali menatap dokumen di tangannya. Wajahnya tampak ragu sejenak, sebelum akhirnya dia mengangguk pelan. Benar, kita sudah membahas ini, katanya, seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Ini semua untuk kebaikan keluarga. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Ayah! Tidak! Ini pasti perbuatan dia. Ibu Tiri yang menjual tanah itu tanpa sepengetahuan ayah. Pak! Tangan ayah mendarat di pipiku. Aku terdiam, mataku membelalak karena terkejut. Seumur hidup, ayah tidak pernah memukulku. Cukup, Amira, katanya dengan suara berat.
Aku sudah lelah dengan sikapmu. Jangan lagi bicara buruk tentang Rina. Aku merasakan mataku panas, bukan hanya karena tamparan itu, tapi juga karena sakit di hatiku. Aku menoleh ke arah ibu tiri yang kini tersenyum puas, lalu ke arah ayah yang menolak menatapku. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa mereka semua telah tertipu. Tapi untuk apa? Tidak ada yang akan mendengarkanku. Tidak ada yang peduli lagi pada kata-kataku. Dan di malam itu, aku menyadari satu hal yang menakutkan, aku benar-benar telah kehilangan ayah. Aku duduk di sudut kamar, memeluk lutut sambil menatap jendela yang tertutup rapat. Angin malam berhembus melalui celahnya, membawa serta bisikan keputusasaan yang sudah lama mengendap dalam hatiku. Aku tidak tahan lagi. Setiap hari di rumah ini terasa seperti neraka. Aku bukan lagi bagian dari keluarga ini, aku hanya beban, hanya bayangan yang mereka inginkan segera lenyap. Tapi aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku masih sekolah. Aku tidak punya uang, tidak punya tempat tujuan. Jika aku keluar dari rumah ini, kemana aku harus pergi? Aku menghela napas panjang, mencoba berpikir jernih. Lalu, satu-satunya harapan terlintas dalam pikiranku, Paman Rudi dan Bibi Sari. Mereka adalah saudara dari ibuku. Seingatku, dulu mereka sangat menyayangiku. Mungkin mereka bisa membantuku. Keesokan harinya, aku memberanikan diri pergi ke rumah mereka sepulang sekolah. Aku berdiri di depan pintu, ragu-ragu sebelum akhirnya mengetuknya dengan tangan gemetar. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan Bibi Sari muncul dengan senyum lembut yang dulu selalu membuatku merasa aman. Amira. Matanya membelalak, tampak terkejut. Sayang, kenapa datang sendiri? Ada apa? Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Bibi, aku tidak tahan di rumah. Aku ingin pergi dari sana. Ekspresinya berubah. Dia menatapku dengan khawatir dan langsung menarikku masuk. Aku duduk di sofa, menggenggam tanganku sendiri untuk menahan getaran tubuhku. Apa yang terjadi, Nak? Tanya Paman Rudi yang baru saja keluar dari ruang kerja. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya menceritakan semuanya tentang perlakuan ibu tiri, bagaimana dia memperlakukanku seperti pembantu, bagaimana ayah semakin menjauh, bagaimana kakak-kakakku tidak lagi peduli, dan bagaimana semua harta keluarga perlahan menghilang di tangannya. Aku menunggu mereka merespons, berharap mereka akan terkejut, marah, atau setidaknya membelaku. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Bibi Sari menghela napas panjang, lalu menatapku dengan penuh belas kasihan. Amira, mungkin kamu hanya merasa kesepian. Ibu tirimu pasti hanya mencoba mendisiplinkanmu. Aku mengerutkan kening, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Bibi, tidak. Aku tidak berbohong. Dia benar-benar memperlakukanku dengan buruk. Tapi, Nak, kali ini Paman Rudi yang bicara, suaranya lembut namun terdengar ragu. Setiap kali kami bertemu dengan Rina, dia selalu berbicara baik tentangmu. Dia bilang kamu masih sulit menerima kehadirannya, tapi dia tidak pernah menyerah untuk menyayangimu seperti anak sendiri. Aku membeku di tempatku. Dadaku terasa sesak. Kalian percaya padanya? Tanyaku, hampir berbisik. Bibi Sari menatapku dengan ekspresi penuh iba, lalu menggenggam tanganku. Amira, kami tahu kamu masih sedih karena kehilangan ibumu. Mungkin ini hanya caramu menolak perubahan dalam keluarga. Kami yakin, jika kamu berusaha lebih keras untuk menerima Ibu Rina, semuanya akan menjadi lebih baik. Aku menarik tanganku dengan cepat, berdiri dengan wajah penuh kekecewaan. Jadi kalian juga sudah terpengaruh olehnya, suaraku bergetar. Amira. Aku mundur selangkah. Air mata sudah mengalir di pipiku,
Tapi aku tidak peduli. Aku menatap mereka satu persatu, orang-orang yang dulu kupikir bisa menjadi tempatku berlindung, tapi ternyata sama saja. Mereka lebih memilih percaya pada kebohongan ibu tiri daripada kenyataan yang kualami sendiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik dan berlari keluar dari rumah mereka. Aku tidak tahu kemana aku harus pergi. Yang ku tahu, aku benar-benar sendirian di dunia ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa kebebasanku akan datang dalam bentuk seseorang yang melihatku bukan sebagai beban, bukan sebagai anak pemberontak, tetapi sebagai manusia yang pantas untuk dicintai dan dihargai. Hari itu, aku duduk sendirian di taman dekat sekolah setelah pulang lebih awal. Aku tidak ingin pulang ke rumah. Aku sudah muak dengan pandangan dingin ayah, dengan ejekan kakak-kakakku, dan dengan senyum licik ibu tiri yang selalu berhasil menipu semua orang. Aku ingin pergi, tapi aku tidak punya siapa-siapa. Sendirian. Aku tersentak dan menoleh. Seorang pria berdiri di samping bangku, menatapku dengan mata penuh kelembutan. Dia tinggi, berpenampilan rapi, dan dari caranya bicara, aku bisa menebak bahwa dia bukan orang sembarangan. Aku mengangguk pelan. Aku hanya butuh udara segar, jawabku singkat. Dia tidak bertanya lebih jauh, hanya tersenyum dan duduk di ujung bangku. Kami diam cukup lama, sampai akhirnya dia berkata, "Aku sering melihatmu di sini. Sepertinya kamu sedang menghadapi sesuatu yang berat." Aku menoleh cepat, curiga. "Kau mengikutiku?" Dia terkekeh kecil. "Bukan, aku hanya kebetulan sering ke sini. Namaku Adrian, dan aku hanya penasaran, apa yang membuat seorang gadis sepertimu terlihat begitu sedih setiap hari?" Aku menatapnya, ragu-ragu. Haruskah aku bercerita? Aku sudah lelah berbicara hanya untuk tidak dipercaya. Tapi ada sesuatu dalam tatapan pria ini yang berbeda. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang akan menghakimiku. Maka, aku pun mulai bicara. Aku menceritakan semuanya, tentang ibu tiriku, tentang bagaimana aku kehilangan kasih sayang ayah dan kakak-kakakku, tentang fitnah, kekerasan, dan kesendirianku. Saat aku berbicara, aku menunggu ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Aku menunggu dia mengatakan bahwa aku hanya berlebihan. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya mendengarkan, dengan mata yang seakan memahami setiap luka yang kusampaikan. Ketika aku selesai, ada keheningan panjang. Lalu, dia menghela napas dan berkata, "Kamu tidak bisa terus hidup seperti ini." Aku tersenyum pahit. Aku tahu. Tapi aku tidak punya pilihan. Adrian menatapku dalam-dalam, lalu dengan suara serius, dia berkata, "Bagaimana kalau aku memberimu pilihan?" Aku mengernyit. "Maksudmu?" Dia menggeser duduknya lebih dekat, lalu berkata dengan suara mantap, "Menikahlah denganku." Jantungku seperti berhenti berdetak. "Apa?" Aku serius. Matanya tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. "Aku tahu ini gila, kita baru bertemu. Tapi aku bisa melihat bahwa kamu ingin keluar dari rumah itu. Aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik, tempat yang lebih aman. Aku bisa menjagamu." Aku menatapnya dengan campuran keterkejutan dan harapan yang enggan tumbuh. "Pernikahan? Dengan pria yang baru saja kutemui?" Itu terdengar seperti langkah yang tidak masuk akal. Tapi, bukankah kehidupanku sekarang lebih gila? Bukankah setiap hari di rumah itu adalah siksaan yang terus berulang? Aku memikirkan ayah yang sudah tidak lagi menganggapku ada. Kakak-kakakku yang melihatku sebagai gangguan. Ibu tiri yang semakin kuat mencengkeram segalanya. Jika aku tetap tinggal, aku hanya akan semakin hancur. Aku menggigit bibir, menatap Adrian dengan tatapan penuh kebimbangan.
Kenapa kamu ingin melakukan ini untukku? Dia tersenyum lembut. Karena aku ingin menyelamatkanmu. Dan pada saat itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada seseorang di dunia ini yang benar-benar peduli padaku. Maka, aku menerima lamarannya. Kami menikah dalam kesederhanaan, tanpa pesta mewah, tanpa restu dari keluarga yang sudah membuangku. Ayah dan kakak-kakakku bahkan tidak datang. Tapi aku tidak peduli. Aku telah menemukan seseorang yang benar-benar melihatku, yang mengulurkan tangan saat semua orang membiarkanku tenggelam. Saat aku menggenggam tangan Adrian di depan penghulu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan lagi menjadi korban. Aku akan memulai hidup baru. Aku akan bebas. Waktu berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. Aku tidak pernah kembali, tidak pernah mencoba menghubungi ayah atau kakak-kakakku. Luka yang mereka berikan terlalu dalam, dan aku tidak ingin menoleh ke belakang. Namun, tanpa aku di sana, semuanya mulai berubah. Ayah yang dulu begitu percaya pada Ibu Tiri mulai melihat sisi lain dari wanita itu. Uang yang selama ini ia percayakan kepadanya perlahan menghilang, entah kemana. Bisnis yang ayah bangun sejak muda mulai goyah, saham-sahamnya jatuh, dan aset yang tersisa perlahan terjual satu persatu. Aku hanya menginvestasikannya, sayang, kata Ibu Tiri dengan suara manis ketika ayah bertanya kemana perginya semua uang mereka. Jangan khawatir, hasilnya pasti akan segera kembali. Tapi itu semua hanya kebohongan. Ayah mulai menyadari bahwa tabungan yang selama ini ia kumpulkan telah lenyap. Bahkan rumah yang kami tinggali telah digadaikan tanpa sepengetahuannya. Kakak-kakakku, yang dulu begitu membela Ibu Tiri, akhirnya merasakan sendiri bagaimana rasanya berada di bawah kendalinya. Reza, bersihkan gudang. Dan jangan pikir kau bisa keluar sebelum semuanya selesai, ujar Ibu Tiri dengan suara dingin. Reza, yang selama ini selalu membanggakan dirinya sebagai anak tertua yang paling dipercaya ayah, hanya bisa menggertakkan giginya. Iya, Arman, dan Dito kini bukan lagi anak kesayangan Ibu Tiri. Tanpa aku di rumah, tanpa seseorang yang bisa ia jadikan sasaran empuk, Ibu Tiri mulai mengalihkan perhatiannya pada mereka. Dito, yang paling muda di antara kakak-kakakku, mencoba melawan suatu hari. Kami bukan pembantumu, bentaknya saat Ibu Tiri menyuruhnya mencuci tumpukan piring yang menggunung. Tapi yang ia dapatkan hanya tatapan penuh amarah. Kalau kau tidak mau menurut, kau bisa pergi. Jangan kira aku akan memohon-mohon agar kalian tetap di sini, balasnya dengan dingin. Saat itulah mereka sadar, aku selama ini berkata jujur. Aku bukan anak manja yang iri pada Ibu Tiri. Aku bukan anak pembangkang yang tidak tahu berterima kasih. Aku adalah korban pertama dari wanita licik itu, dan kini mereka pun merasakannya sendiri. Suatu malam, ayah duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke dinding. Semua kejayaan yang dulu ia banggakan telah runtuh. Uangnya habis. Bisnisnya diambang kehancuran. Dan wanita yang dulu ia anggap sebagai istri yang baik telah menunjukkan wajah aslinya. Arman menatapnya dengan ekspresi kecewa. Ayah, kita harus mencari Amira. Ayah tersentak mendengar nama itu. Nama yang selama ini ia coba lupakan. Nama yang selama ini ia anggap sebagai anak durhaka. Padahal yang durhaka adalah dirinya sendiri. Reza mengangguk. Dia sudah memperingatkan kita. Tapi kita tidak pernah mendengarkannya. Dito menundukkan kepala, suaranya bergetar saat berkata, aku ingin meminta maaf padanya. Ayah menghela napas panjang, menatap tangan tuanya yang dulu begitu kuat, tapi kini gemetar karena rasa bersalah. Ia telah kehilangan putrinya, putri yang selama ini ia abaikan, yang ia biarkan tersakiti tanpa sedikit pun mencoba melindunginya.
Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia bergumam, "Kita harus menemukannya sebelum semuanya terlambat." Hari itu, aku sedang duduk di beranda rumah kecilku bersama Adrian. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, membawa ketenangan yang sudah lama ku cari. Hidupku jauh lebih damai sekarang. Aku tidak lagi harus bangun setiap pagi dengan rasa takut, tidak lagi harus berjalan di atas pecahan kaca dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pagar depan. Aku mengernyit, sedikit heran. Jarang ada tamu yang datang tanpa memberi kabar. Adrian menoleh ke arahku, seolah bertanya apakah aku ingin dia yang membukanya. Aku menggeleng dan berdiri, melangkah perlahan menuju pagar. Namun, saat aku melihat siapa yang berdiri di baliknya, kakiku langsung terasa lemas. Ayah, Arman, Reza, Dito. Mereka semua berdiri di sana, wajah mereka yang dulu penuh arogansi kini tampak kuyu dan penuh penyesalan. Mata ayah tampak lebih cekung, ada garis-garis lelah di wajahnya yang dulu selalu terlihat berwibawa. Arman dan Reza berdiri dengan kaku, seolah tidak tahu harus berkata apa. Sementara Dito, yang dulunya selalu menganggapku sebagai penghalang, kini menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Amira," suara ayah bergetar, sesuatu yang belum pernah kudengar darinya sebelumnya. "Nak, kami mencari tahu di mana kau tinggal. Kami ingin bicara." Hatiku berdegup kencang. Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Semua perasaan yang dulu kucoba kubungkus rapat-rapat mulai menguar, memaksa untuk keluar. Aku menelan ludah, lalu berkata dengan suara dingin, "Untuk apa kalian mencariku?" Dito maju selangkah, suaranya terdengar putus asa. "Amira, maafkan kami. Kau benar selama ini. Kami salah." Aku tersenyum miris. "Kalian baru sadar sekarang?" Ayah menunduk, sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Aku kehilangan segalanya, Amira. Uangku, bisnis, bahkan harga diriku. Ibu tirimu, dia..." Aku tertawa sinis, memotong kata-katanya. "Jangan panggil dia ibu tiriku. Aku bahkan tidak mau mendengar namanya." Arman menghela napas berat. "Kami diusir dari rumah sendiri, Mira. Setelah kau pergi, dia perlahan mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia menguasai semua keuangan ayah, menjual aset keluarga, dan ketika semuanya sudah habis, dia meninggalkan kami." Aku diam. Tidak ada kejutan di sana. Aku sudah menduganya sejak awal. "Kami menyesal," kata Reza lirih. "Kami terlalu bodoh karena tidak mempercayaimu sejak awal." Aku menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah yang dulu selalu melihatku dengan tatapan dingin dan penuh kecurigaan, kini justru menatapku dengan harapan. Aku bisa melihat kesedihan mereka, kesulitan yang mereka hadapi. Mereka datang padaku bukan karena mereka benar-benar menginginkanku kembali, mereka datang karena mereka kehilangan segalanya. Dan kini, mereka mengharapkan aku kembali. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam gejolak dalam dadaku. "Aku sudah terlalu lelah," kataku akhirnya, suaraku terdengar tenang, tapi tegas. "Aku sudah cukup menderita di rumah itu. Aku sudah cukup merasa sendirian dan tidak dianggap. Sekarang aku punya hidupku sendiri. Aku punya seseorang yang benar-benar melihatku, yang mencintaiku tanpa syarat." Aku menoleh sekilas ke arah Adrian, yang berdiri di dekat pintu, siap melindungiku kapan saja. Ayah menatapku dengan tatapan penuh kesedihan. "Kumohon, Amira. Kami hanya ingin kau kembali." Aku menggeleng pelan, mataku mulai memanas. "Tidak. Kalian tidak mencariku saat aku membutuhkan kalian. Kalian hanya datang saat kalian kehilangan segalanya." Aku menguatkan hatiku,
menahan air mata yang hampir jatuh. Aku sudah selesai dengan masa lalu. Dito mulai menangis, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Tolong, Amira. Aku hanya ingin kau memaafkanku. Aku menghela napas. Aku tidak membenci kalian, kataku akhirnya. Tapi aku juga tidak bisa kembali. Tidak setelah semua yang terjadi. Hening. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Aku bisa melihat kekecewaan di mata mereka, tetapi aku tahu aku telah mengambil keputusan yang benar. Perlahan, ayah menundukkan kepalanya. Aku mengerti, suaranya hampir berbisik. Mereka tidak memaksaku lagi. Satu persatu, mereka mulai berbalik, pergi dengan langkah gontai. Aku menatap punggung mereka yang menjauh, perasaan campur aduk mengisi hatiku. Ketika mereka menghilang dari pandanganku, Adrian menghampiriku, menggenggam tanganku erat. Kau baik-baik saja. Aku mengangguk, meskipun ada sesuatu di dalam dadaku yang terasa berat. Aku hanya merasa kosong. Adrian menarikku ke dalam pelukannya. Kau sudah melakukan yang terbaik. Aku menutup mataku, membiarkan kehangatan pelukannya menenangkan perasaanku. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Hari itu, aku sedang menikmati sore yang tenang di rumah bersama Adrian ketika tiba-tiba ponselku berdering. Aku mengernyit melihat nama di layar, Reza. Sejak pertemuan terakhir, aku tidak pernah berusaha menghubungi mereka lagi. Setelah ragu beberapa detik, aku akhirnya menjawab. Ada apa? Tanyaku datar. Suara di seberang sana terdengar tergesa-gesa. Amira, kau tidak akan percaya apa yang terjadi. Aku mendesah. Kalau ini soal ayah dan kalian, aku... Bukan, potong Reza cepat. Ini soal dia. Ibu tiri kita. Aku terdiam. Apa yang terjadi dengannya? Tanyaku akhirnya, meskipun aku tidak yakin ingin tahu jawabannya. Reza menarik napas panjang sebelum menjelaskan, dia tertangkap. Jantungku berdegup lebih cepat. Tertangkap, ulangku, memastikan aku tidak salah dengar. Ya, jawabnya. Ternyata selama ini dia bukan hanya menghancurkan hidup kita. Dia juga menipu banyak orang, termasuk beberapa rekan bisnis ayah. Dia meminjam uang di mana-mana dengan janji palsu, dan sekarang semuanya terungkap. Aku menelan ludah. Bagian dari diriku merasa puas mendengar kabar itu, tapi bagian lain justru merasa kosong. Dia mencoba kabur, lanjut Reza. Saat aset terakhir ayah habis, dia mengambil semua uang yang tersisa dan berusaha melarikan diri keluar kota. Tapi seseorang melaporkannya, dan polisi menangkapnya di sebuah hotel murah. Aku menutup mata, membayangkan wanita itu, dulu begitu angkuh, penuh kelicikan di balik senyum palsunya, kini berada di balik jeruji. Dia berhutang dalam jumlah besar, tambah Reza. Banyak orang yang ingin menuntutnya. Dia mungkin akan dipenjara selama bertahun-tahun. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba memahami perasaanku sendiri. Ini yang selalu kuharapkan, bukan? Bahwa dia akan mendapatkan balasan atas semua yang telah dia lakukan? Bahwa kejahatannya akan terungkap, dan dia akan kehilangan segalanya? Tapi entah kenapa, aku tidak merasa bahagia. Aku tidak merasa kasihan, tapi aku juga tidak merasakan kepuasan seperti yang kubayangkan. Amira, panggil Reza ragu. Aku membuka mata. Ya. Aku hanya ingin kau tahu. Aku tidak tahu apakah ini bisa menebus semuanya, tapi setidaknya kau tahu bahwa dia tidak akan menyakiti siapapun lagi. Aku mengangguk pelan, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Terima kasih sudah memberitahuku. Setelah menutup telepon, aku duduk diam di kursi, menatap jendela.
Adrian mendekat dan duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan lembut. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Aku menoleh ke arahnya dan tersenyum kecil. Karma telah datang. Adrian tidak bertanya lebih lanjut. Dia hanya mengangguk dan menarikku ke dalam pelukannya. Hari itu, aku menyadari sesuatu. Aku tidak perlu membalas dendam. Aku tidak perlu mengotori tanganku untuk mendapatkan keadilan. Alam semesta telah bekerja dengan caranya sendiri. Dan aku akhirnya bisa benar-benar melepaskan semuanya. Hari demi hari berlalu, dan kabar tentang kejatuhan keluarga yang dulu kutinggali terus sampai ke telingaku. Aku tidak mencari tahu, tapi entah bagaimana, takdir selalu menemukan cara untuk memberitahuku. Ayah, pria yang dulu begitu tegas dan berwibawa, yang selalu percaya pada istri barunya lebih daripada anak perempuannya sendiri, kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Bisnisnya hancur, reputasinya tercoreng, dan hampir semua aset yang ia banggakan telah hilang. Aku mendengar bahwa dia sekarang tinggal di rumah kontrakan kecil, jauh dari kehidupan mewah yang dulu ia miliki. Aku membayangkan wajahnya saat duduk sendirian di ruangan yang sunyi, tanpa ada siapapun yang menemaninya. Dahulu, dia adalah seorang ayah yang dihormati, seseorang yang selalu merasa yakin bahwa setiap keputusannya benar. Tapi sekarang, dia hidup dengan penyesalan yang tidak bisa dia hapus. Sementara itu, kakak-kakakku, Arman, Reza, dan Dito, juga mengalami nasib yang tak jauh berbeda. Arman, yang dulu paling berambisi meneruskan bisnis keluarga, kini terpaksa bekerja serabutan karena kepercayaan orang-orang terhadap keluarganya telah hilang. Tidak ada lagi rekanan bisnis yang ingin bekerja sama dengan seseorang yang telah membela seorang penipu. Reza, yang selalu membanggakan dirinya sebagai sosok yang paling bijaksana di antara kami, kini terjebak dalam keterpurukan. Dia menyesali semua kata-kata kasarnya kepadaku, semua tuduhan bahwa aku hanya anak kecil yang cemburu. Dan Dito, yang dulu paling sering mengejek dan meremehkanku, kini hidup dalam diam. Aku mendengar dari orang lain bahwa dia sering termenung, seolah mencoba memahami bagaimana hidupnya bisa berubah seburuk ini. Mereka kehilangan segalanya, bukan hanya materi, tetapi juga harga diri mereka. Suatu hari, aku menerima sebuah surat. Tidak ada nama pengirim, tapi aku tahu siapa yang mengirimnya begitu aku melihat tulisan tangan yang begitu familiar. Amira, aku tidak tahu apakah kau masih ingin membaca pesan ini. Aku juga tidak tahu apakah kau akan pernah mau memaafkanku. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Kami semua menyesal. Aku telah kehilangan lebih dari sekedar uang atau rumah. Aku kehilangan sesuatu yang lebih berharga, keluarga yang seharusnya kujaga. Aku kehilangan putriku. Aku kehilangan kepercayaannya. Jika waktu bisa diputar kembali, aku akan melakukan segalanya dengan berbeda. Tapi aku tahu, waktu tidak akan pernah kembali. Dan aku juga tahu, mungkin aku tidak pantas untuk dimaafkan. Aku hanya berharap, di suatu tempat, di kehidupan barumu yang lebih baik, kau bisa menemukan kebahagiaan yang tidak pernah bisa kuberikan padamu. Aku menggenggam surat itu dengan erat. Ada sesuatu yang menyesak di dadaku, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Aku sudah terlalu jauh dari masa lalu itu untuk kembali. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan mereka. Aku tidak tahu apakah aku ingin bertemu mereka lagi. Tapi satu hal yang aku tahu. Aku sudah memilih jalanku. Dan kali ini, aku tidak akan menoleh ke belakang. Hari itu, aku berdiri di tepi jendela, menatap langit sore yang perlahan berubah jingga. Angin lembut menerpa wajahku, membawa ketenangan yang kini menjadi bagian dari hidupku. Di belakangku, Adrian duduk di sofa dengan sebuah buku di tangannya, sesekali menatapku dengan senyum penuh pengertian.
ponselku bergetar di meja. Aku tahu siapa yang menelepon tanpa harus melihat layar. Sudah beberapa kali mereka menghubungiku, ayah dan kakak-kakakku, memohon agar aku kembali. Aku menatap ponsel itu beberapa saat sebelum akhirnya menghela napas dan mengangkatnya. Amira, suara ayah terdengar di seberang sana. Lirih, penuh harapan, tapi juga teramat lelah. Nak, pulanglah. Aku tahu kami telah menyakitimu, dan aku tahu kami tidak pantas memintamu kembali. Tapi, rumah ini tidak sama tanpamu. Aku menutup mata. Rumah? Aku sudah lama tidak menganggap tempat itu sebagai rumah. Rumah bukanlah sekedar bangunan tempat seseorang tinggal, melainkan tempat di mana seseorang merasa dicintai dan diterima. Dan aku sudah terlalu lama merasa terasing di sana. Ayah, suaraku tenang, tapi tegas. Aku telah memaafkan kalian. Aku bisa mendengar ayah menarik napas lega. Terima kasih, nak. Itu sudah lebih dari cukup. Kalau begitu, kapan kau akan pulang? Aku menggigit bibir, menatap jauh keluar jendela. Aku sudah pulang. Hening di seberang sana. Apa maksudmu? Suara Arman kini terdengar, suaranya bergetar. Aku sudah menemukan rumahku sendiri, jawabku pelan. Bukan di sana, bukan bersama kalian. Aku sudah membangun hidup baru, dengan orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Aku menoleh ke arah Adrian yang kini bangkit dari duduknya, menghampiriku dan menggenggam tanganku. Aku bahagia sekarang. Dan aku tidak akan meninggalkan kebahagiaan ini hanya untuk kembali ke masa lalu. Aku, suara Dito terdengar putus-putus. Kami sudah kehilangan segalanya, Amira. Kami hanya ingin memperbaiki semuanya. Tolong, beri kami kesempatan. Aku menutup mata, mengingat semua yang telah kulalui. Dulu, aku adalah gadis kecil yang menangis di sudut ruangan, memohon agar seseorang melihatku, mendengarkanku. Tapi mereka memilih untuk berpaling. Dan sekarang, ketika aku telah berdiri tegak dengan kehidupanku sendiri, mereka ingin aku kembali? Aku tersenyum kecil, meskipun mereka tidak bisa melihatnya. Kesempatan itu sudah pernah kalian miliki. Dulu, saat aku masih membutuhkan kalian. Ayah menghela napas berat, seolah menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa ia katakan untuk mengubah keputusanku. Aku berharap kalian bisa menemukan kebahagiaan, sama seperti aku menemukannya, lanjutku. Tapi aku tidak akan kembali. Tidak ada suara lagi di seberang sana. Hanya tarikan napas yang berat dan keheningan yang menggantung. Aku harus pergi, kataku akhirnya. Jaga diri kalian. Aku menutup telepon sebelum mereka bisa membalas. Saat aku berbalik, Adrian menatapku dalam, seolah memastikan bahwa aku baik-baik saja. Aku mengangguk pelan, lalu tersenyum. Aku memilih kebahagiaanku sendiri. Adrian menarikku ke dalam pelukannya. Aku bersandar di dadanya, merasakan detak jantungnya yang stabil, detak jantung seseorang yang selalu ada untukku, yang tidak pernah meragukanku. Mereka mungkin terlambat untuk menyadari kesalahan mereka. Tapi aku tidak akan terlambat untuk meraih kebahagiaanku sendiri. Dan kali ini, aku benar-benar bebas. Berita itu akhirnya sampai padaku. Aku sedang duduk di taman bersama Adrian ketika Reza mengirim pesan. Hanya satu kalimat, tapi cukup untuk membuatku terdiam lama. Dia dijatuhi hukuman penjara. Aku tidak langsung membalas. Ada begitu banyak perasaan yang berkecamuk dalam diriku, bukan kebahagiaan, bukan kepuasan, hanya keheningan yang menggantung. Aku menatap langit biru di atas kepalaku, mengingat semua hal yang telah kulalui karena wanita itu. Perlakuannya yang kasar, fitnahnya, cara dia menghancurkan keluargaku dengan senyum manis yang penuh kebohongan. Dan sekarang,
akhirnya dia mendapatkan apa yang pantas dia terima. Amira, suara Adrian membawaku kembali ke dunia nyata. Aku menoleh ke arahnya, masih menggenggam ponsel. Ibu tiri, aku menarik napas, memilih kata-kata yang tepat. Dia akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman. Adrian menatapku dalam, mencari ekspresi di wajahku. Bagaimana perasaanmu? Aku terdiam sesaat sebelum menjawab, aku tidak tahu. Aku tidak merasa senang, tapi aku juga tidak merasa sedih. Aku hanya lega. Lega karena aku tidak perlu lagi melihatnya. Tidak perlu lagi bertanya-tanya kapan kebohongannya akan terungkap. Tidak perlu lagi berharap keadilan akan datang. Karena keadilan sudah menemuinya sendiri. Di rumah lama itu, ayah dan kakak-kakakku kini harus mulai dari nol. Bisnis ayah telah hancur, kepercayaan dari rekan-rekannya sudah musnah. Mereka tidak lagi memiliki harta atau kemewahan yang dulu mereka banggakan. Tapi mungkin, justru inilah yang mereka butuhkan. Mungkin mereka harus kehilangan segalanya untuk benar-benar memahami betapa berharganya sesuatu yang dulu mereka abaikan. Reza mengirim pesan lagi. Aku tahu kami tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi kami akan mencoba menjadi lebih baik. Meskipun kau memilih tidak kembali, setidaknya ketahuilah, kami akhirnya mengerti. Aku membaca pesan itu berulang kali, lalu akhirnya tersenyum kecil. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Adrian sambil menggenggam tanganku. Aku menoleh padanya, menatap pria yang telah membawaku keluar dari kegelapan. Aku akan terus melangkah maju. Adrian tersenyum dan mengangguk. Hari itu, aku menyadari satu hal. Balas dendam tidak pernah benar-benar memberikan kebahagiaan. Tapi keadilan? Ia datang dengan caranya sendiri, di waktu yang tepat. Dan aku tidak lagi terjebak dalam bayangan masa lalu. Aku telah menemukan hidupku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar bahagia. Aku pernah berpikir bahwa hidupku akan selalu dipenuhi luka dan pengkhianatan. Bahwa tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku akan tetap menjadi sosok yang terabaikan, seseorang yang suaranya tidak pernah didengar. Tapi aku salah. Aku tidak perlu membalas dendam, karena kehidupan telah mengajarkan keadilan dengan caranya sendiri. Aku tidak perlu menyakiti siapapun, karena karma bekerja tanpa perlu aku campur tangan. Yang aku inginkan sejak awal bukanlah melihat mereka menderita, melainkan menemukan kebahagiaanku sendiri. Dan kini, aku telah menemukannya. Bersama Adrian, aku membangun hidup baru, sebuah keluarga yang penuh dengan cinta dan kejujuran. Aku tidak lagi takut dikhianati, tidak lagi merasa sendirian. Aku telah menemukan tempat di mana aku benar-benar diterima. Dulu, aku berharap keluargaku akan melihat penderitaanku dan menyadari kesalahan mereka. Tapi sekarang, aku tidak lagi peduli. Mereka memiliki jalan mereka sendiri, dan aku memiliki jalanku. Aku telah memilih untuk bahagia. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar bebas.